Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendasari perenungan firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 dan ayat 15 bagian A-nya saja. Mari kita membuka dalam Kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 dan ayat 15 bagian A. Begini bunyi firman Tuhan, "Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing atau bukit-bukit dengan neraca. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini perenungan firman Tuhan masih terambil dari buku cerminan para martir yang menceritakan kisah-kisah gagah berani kaum Anabaptis dari abad ke-16 yang telah mengorbankan hidup mereka demi iman kepada Kristus, yang kemudian diceritakan kembali untuk membangkitkan semangat dan iman yang teguh bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini. Hari ini perenungan iman kita terambil dari kaum Waldenses 1214 yang mengalami penganiayaan dari otoritas pada zaman itu yang diwakili oleh Konrad dari Marburg. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dapatkah manusia membujuk Tuhan untuk turut campur dalam urusan manusia, terutama untuk menghakimi kaum pria dan wanita yang didakwa menganut kepercayaan atau perbuatan yang sesat? Sejak abad ke-5 sampai abad ke-12, orang Kristen menggunakan tes ketahanan untuk meminta Tuhan membantu memberikan keputusan dalam pengadilan seperti itu. Terdakwa harus menjalani beberapa tes fisik yang keras dalam api atau air, dan Allah diminta menggunakan tes itu untuk menunjukkan apakah orang itu bersalah atau tidak. Para pengurus gereja berusaha bertindak adil, tidak kejam. Mereka menyadari ketidakmampuan mereka untuk membaca pikiran orang atau untuk mengetahui apa yang berkecamuk di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin para pengurus gereja yang bersungguh-sungguh dapat mengetahui kesalahan yang bersifat keagamaan di dalam hidup penganutnya? Ironis, dan tanpa mereka menyadari, dengan menggunakan pengadilan berdasarkan tes ketahanan itu, mereka mundur ke praktik yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memanggil dewa-dewa mereka untuk minta mereka bersikap adil. Mereka hanya mengganti dewa-dewanya, bukan ketahyulannya. Pengadilan dengan menggunakan besi panas adalah salah satu penyiksaan yang paling kejam. Biasanya korban dipaksa berjalan di atas 7, 9 atau 12 pisau bajak yang merah membara. Kadang-kadang terdakwa disuruh membawa dengan tangannya sebatang besi panas sejauh jarak tertentu. Kemudian hakim membalut dan menyegel tangan atau kakinya dan memeriksa luka-lukanya setelah 3 hari. Jika tangan atau kaki itu tidak terbakar, maka korban itu dinyatakan tidak bersalah. Pada awal abad ke-13, Paus Gregorius ke-9 mengangkat Padri Dominikan Konrad dari Marburg untuk menjadi pemimpin para penyelidik yang pertama bagi rakyat Jerman. Konrad dengan rajin mengupayakan dukungan pangeran-pangeran Jerman. Beberapa di antara mereka menginginkan agar Paus tidak ikut campur dengan urusan keagamaan mereka. Konrad berusaha menghukum seorang pangeran yang menentangnya, tetapi ia gagal dan mati pada tahun 1233 karena kena tusuk pisau oleh seorang pembunuh. Orang-orang Kristen yang taat disiksanya, seperti kaum Waldenses, mempunyai kenangan pahit terhadap dirinya. Van Braght mengulangi cerita tentang Konrad tanpa menyebutkan satu persatu anggota kaum Waldenses yang menderita di tangannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama dari kaum Waldenses di masa kini bahwa sekalipun mereka mengalami penindasan yang sengit dan penganiayaan yang berat dari otoritas yang berkuasa pada saat itu yang diwakili oleh Konrad dari Marburg, namun kaum Waldenses tetap setia dan bertahan dengan keyakinan iman mereka.
Sekalipun mereka harus melarikan diri ke berbagai negara di Eropa, mereka tetap bertekun dan bertahan dengan keyakinan iman mereka. Lihatlah contoh dan keteladanan iman yang dicerminkan oleh kaum Waldenses bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini. Bahwa penderitaan, penganiayaan dan penyiksaan yang berat sekalipun yang mereka alami tidak membuat dan mengubah iman dan keyakinan mereka kepada Kristus. Malah sebaliknya, semakin mereka dibabat, semakin mereka kuat dan merambat. Gerakan ini kemudian berhasil bertahan dan menyebar, yang menyebabkan beberapa sejarawan menganggap mereka sebagai pelopor reformasi Protestan yang dimulai berabad-abad kemudian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap kuat, tetap setia, tetap bertahan apapun bentuk pergumulan, apapun bentuk persoalan dan kesulitan yang sengit yang kita alami hari ini. Tetaplah bertahan dengan iman keyakinan kepada Kristus di dalam setiap kesulitan maupun kesukaran yang kita alami hari ini. Biar kiranya iman kita terus bertumbuh di dalam masa yang sukar dan masa yang sulit, yang seperti diteladani oleh kaum Waldenses yang pantang menyerah sekalipun dalam penganiayaan yang sengit yang mereka alami. Pilihlah untuk bertahan di dalam iman kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari kaum Waldenses, apapun situasi, apapun masa yang sulit yang kami alami hari ini, kami belajar untuk memilih bertahan sekalipun itu sangat sulit dan sangat sakit. Ajar kami untuk bertekun, Tuhan. Ajar kami untuk bertahan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami, dan memberi kami jalan keluar. Agar kami tetap taat dan berlaku setia kepada Kristus. Mari Tuhan, pimpin kami terus dan ajar kami untuk tetap berlaku setia sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.